Halo, selamat sore Bunda. Bu dokter mau cerita sedikit nih, ada pengalaman dari pasien. Jadi datang beberapa hari yang lalu ke poliklinik dengan usia kehamilannya sudah sekitar 8 bulan. Kemudian kalau dilihat perutnya, wah ini kirain anaknya besar gitu. Karena bentuk perutnya itu, ukurannya itu sepertinya udah mau lahiran gitu. Nah, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ultrasonografi, ternyata yang membuat perut besar itu adalah volume cairan ketuban yang banyak. Nah, dari pemeriksaan kemarin volume cairan ketubannya itu sampai lebih dari 30 ya, 30 cm. Nah, di istilah kedokteran itu kita sebut dengan polyhydramnion. Polyhydramnion ini diagnosisnya itu hanya dari pemeriksaan ultrasonografi. Jadi ada dua cara ya pengukuran volume cairan ketuban. Yang pertama kita hitung dari volume bagian yang terdalam dari cairan ketubannya. Dan satu lagi kita hitung di 4 kuadran. Nah, untuk yang 4 kuadran itu cairan ketuban normal itu adalah 8 cm sampai 25 cm. Nah, kalau lebih dari 25 cm itu kita sebut dengan polyhydramnion. Dan nanti ada kriterianya, ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat. Ya, kalau 25 sampai 30 itu termasuk polyhydramnion yang ringan. 30 sampai 35 disebut sedang, dan lebih dari 35 disebut dengan polyhydramnion berat. Kalau kita gunakan cuma di bagian, kita hitungnya cuma di bagian yang terdalam saja, atau kita disebut dengan single Debs bucket, itu volume cairan ketuban normal adalah 3 sampai 8 cm. Kalau lebih dari 8 cm itu kita sebut dengan polyhydramnion ya. Dan dia dibagi juga, ada yang ringan, sedang, berat. Jadi 8 sampai 11, 11 sampai 16, dan besar sama 16 cm. Nah, pada pasien kemarin itu termasuk kepada polyhydramnion yang berat ya, karena kalau nggak salah itu dia lebih dari 35 cm. Nah, Bunda, ada beberapa kondisi yang perlu kita waspadai jika ditemukan adanya temuan polyhydramnion dari pemeriksaan ultrasonografi. Nah, perlu kita waspadai beberapa kondisi. Yang pertama dari kondisi si ibu. Jika dari kondisi si ibu itu ada misalnya pada kasus DM gestasional atau penyakit diabetes selama kehamilan, atau ibu dengan riwayat DM sebelumnya, itu bisa juga cairan ketubannya lebih banyak daripada normal ya, apalagi dengan kadar gula darah yang tidak terkontrol, atau ibu yang tidak mempunyai riwayat DM tapi terjadi peningkatan kadar gula darah selama kehamilan. Nah, ini perlu kita telusuri dengan pemeriksaan laboratorium. Yang paling akurat itu adalah TTGO, tes toleransi glukosa oral. Jadi Bunda puasa selama 8 jam, kemudian dicek gula darah puasanya, kemudian Bunda akan diberikan cairan gula 75 gram, dan nanti akan dievaluasi gula darah 1 jam dan 2 jam pasca diberikan glukosa oral tersebut. Kemudian kadar HbA1c juga bisa dievaluasi ya. Kadang memang tidak bergejala, Bunda yang dulunya tidak ada riwayat diabetes, bisa saja selama kehamilan bisa terjadi diabetes gestasional. Ya, yang kedua bisa juga pada kondisi infeksi. Infeksi seperti si ibu mengalami infeksi TORCH ya, baik tokso, sitomegalovirus, sipilis, parvovirus, itu juga bisa menyebabkan terjadinya kondisi polyhydramnion. Kemudian yang ketiga itu juga terkait pada kadar albumin yang rendah. Albumin yang rendah juga akan menyebabkan bisa menjadi penyebab terjadinya polyhydramnion. Nah, sementara pada beberapa kelainan pada janin ya juga bisa menyebabkan cairan ketuban banyak. Kelainan kromosom yang nanti bisa nampak dari pemeriksaan analisa kromosom, tapi pemeriksaan ini memang harus diambil cairan ketubannya atau volume darah janin ya. Kemudian dari USG bisa terdeteksi apakah ada cacat kongenital atau cacat bawaan pada janin ya. Biasanya yang menyebabkan polyhydramnion ini adalah kelainan dari anatomi esofagus atau saluran pencernaan ya, bisa di kerongkongannya yang tersumbat ini bisa total, bisa parsial, atau juga bisa terjadinya sumbatan pada usus 12 jari ya. Nah, biasanya sumbatan pada saluran pencernaan ini tidak bisa kita deteksi dari pemeriksaan ultrasonografi ya. Bisa juga sih kita lakukan pemeriksaan seperti MRI untuk mendeteknya, tapi selama ini banyak baru terdiagnosa kelainan tersebut setelah janinnya lahir ya, baru tahu kalau terjadi sumbatan ya. Kemudian
kondisi anemia pada janin juga bisa menyebabkan terjadinya kondisi polihidramnion ya. Jadi jika Bunda dari hasil pemeriksaan jumlah cairan ketubannya itu lebih dari normal, itu kita tidak bisa pandang sebagai kondisi yang baik-baik saja selama kita belum melakukan telusur atau investigasi terhadap kemungkinan penyebab-penyebab tadi ya. Jadi banyak pemeriksaan laboratorium, banyak pemeriksaan janin yang harus kita evaluasi untuk memastikan bahwa kondisi polihidramnion ini tidak terkait dengan kelainan kongenital ataupun kondisi diabetes atau infeksi pada ibu. Beberapa kasus yang pernah Bu Dokter dapatkan dalam 2 tahun terakhir itu ada sekitar 3 kasus ya dengan polihidramnion yang ternyata setelah lahir ternyata ada kondisi hernia diafragmatika, yaitu ada kondisi isi perut janin yang masuk ke rongga dada ya, sehingga mungkin tentunya tidak akan maksimal juga penyerapan cairan di dalam saluran pencernaan si baby ya. Kemudian juga ada kondisi diabetes pada ibu karena penyakit ibu ya. Kemudian yang satu lagi ada kondisi cacat kelainan kongenital pada janin ya. Jadi pada kondisi-kondisi yang kita curigai polihidramnion itu sebaiknya dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan konsultasi dengan spesialis kandungan subbagian fetomaternal. Dan kalau ditemukan ada kelainan pada janinnya, tentunya disarankan melahirkan di rumah sakit yang ada fasilitas bedah anaknya dan NICU-nya. Demikian Bunda, semoga Bunda sehat dan kelainan-kelainan pada janin ataupun kelainan selama kehamilan bisa terdiagnosis sedini mungkin sehingga kita bisa merencanakan persalinannya dengan baik. Salam sehat Bunda.